spesial ini guys, kita dari boleh ngomong setelah dulu Kebetulan Mas Gendong ini juga sebagai dosen dari kami. Boleh kenalin Mas nama dan sebagai apa? Terima kasih Ketua Hanum. Nama saya Mirza. Terima kasih saya diundang sore ini ke acara ya dalam diskusi santai mengenal lebih jauh tentang biologi. Sehari-hari saya sebagai dosen biologi dan pusat riset lain sebagai pendidikan sumber daya sekolah pasca sarjana ilmu dan teknologi mobil sipil. Tentunya belum sangat pengalaman lagi di bidang biologi sosial, biologi dan biologi luar. Mungkin biar praktis saja kita langsung pergi ke pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Yang pertama saya mewakili suara-suara dari IUP sebenarnya Pak. Karena saya sendiri sebagai IUP di teknik biologi dan tentang itu saya ingin bertanya Pak mengenai konsep transfer nilai di teknik biologi ITB. Bagaimana mekanismenya dengan Universitas Mitra di luar negeri? Dan apakah terdapat kuota per Universitas Mitra? Dan aspek apa aja yang dinilai dalam penentuan kelayakan transfer? Jadi program IUP itu program yang luar biasa saya pikir, dikenalkan dengan harapan para mahasiswa kita bisa mendapatkan pengalaman internasional. Dulu kesempatan untuk berkunjung luar negeri itu tidak semudah sekarang. Biasanya mahasiswa pada tingkat akhir di pasca sarjana baru kemudian mendapatkan pengalaman luar negeri. Nah itu kami tidak ingin itu terlambat. Para mahasiswa dari yang graduate itu diberikan kesempatan untuk itu. Nah ini menjadi menarik karena program ini nanti memberikan kita para mahasiswa itu paparan tentang lebih dini pada waktu kurang lebih di semester ganjil antara semester 5 maupun semester 7. Ya tentu saja nanti akan ada transfer nilai, jadi perkuliahan itu diganti, tidak posisinya ada di ITB tapi di universitas yang sudah menjadi mitra kita. Ini untuk pertanyaan lanjutannya, karena saya masih sedikit bingung sama mekanismenya gitu. Karena sepengetahuan saya di ITB itu tidak bisa transfer nilai sama lain di luar kampus atau gitu Pak? Itu tidak bisa dilakukan dalam konteks kalau kita tidak memiliki kerjasama. Nah, tapi karena program ini digagas memang dengan tujuan tadi, maka kemungkinan atau kesempatan itu menjadi terbuka dengan catatan tadi bahwa antara ITB dengan Universitas Mitra itu yang di luar negeri tadi harus ada kesepakatan kerjasama dua arah gitu ya. Mahasiswa kita diberi kesempatan ke sana, mahasiswa asing mungkin diberi kesempatan ke sini. Tidak ada pembatasan kuota tentu saja ya, selama jadi kita punya banyak mitra sebenarnya. Jadi bagaimana cara memilihnya? Kalian harus memilih mungkin kira-kira unit mana yang nanti akan relevan dengan bidang geologi yang akan kalian tuju pada waktu melakukan tugas akhir. Jadi sembari menggali lebih dalam tentang tugas akhirnya juga Pak, mereka bisa mengekspor ke luar negeri gitu. Tuh, nah itu yang diharapkan sama kita. Dia punya pengalaman lebih dini, kemudian untuk tinggal di luar negeri, mendapatkan mata kuliah yang sejenis tapi diambil di sana, tidak hanya belajar ilmunya, tidak hanya transfer teknologi, tapi transfer budaya itu yang paling diutamakan. Nah, ini poin ini nih yang sebenarnya menjadi nilai lebih kenapa belajar mata kuliah yang sama kan harus keluar, kenapa tidak di ITB, itu yang membedakan. Pertanyaan itu saya sangat puas karena selama ini saya tidak mendapatkan jawaban dari banyak pun. Oke, mungkin dilanjut dulu tanya selanjutnya. Nah tadi kan Bapak sudah membahas mengenai kuliah di luar negeri mahasiswa IUP. Nah sekarang bagi mahasiswa yang bukan IUP ini Pak, menurut Bapak program pertukaran pelajar di ITB ini kira-kira worth it gak ya? Mendengar tadi kan ada beberapa yang tidak bisa ditransfer nilainya Pak. Jadi begini, program IUP bisa diikuti oleh mahasiswa yang mengambil program tersebut. Bagaimana dengan mahasiswa yang tidak tergabung di sana? Tentu ada kesempatan, tapi mekanismenya lain. Kita punya berapa kerjasama dengan program tinggi di luar negeri dengan program exchange student. Jepang yang kita lakukan misalkan dengan Sakura Science, itu selama kos kurang lebih seminggu sampai 10 hari mereka akan tinggal di sana. Bagaimana kemudian dengan penilaian dan lain-lain? Jika mata kuliah yang diambil sana itu tidak sesuai misalkan dalam bentuk kunjungan industri dan sebagainya, maka nilai akan konversi menjadi mata kuliah pilihan. Kita selekta dan sebagainya itu akan untuk gitu ya. Bagaimana kemudian apakah cukup worth it? Nah ini merupakan suatu pilihan gitu ya, yang saya pikir harus disadari oleh para mahasiswa.
ketika mengambil kesempatan pertukaran pelajar dan stay dalam waktu 1 semester maupun 2 semester, mungkin bisa langsung inline dengan kuliah di sini, tapi bisa jadi tidak, sistemnya menjadi harus menabung. Tapi ketinggalan semester ini kemudian bisa dikompensasi dengan pengalaman baru. Nah ini yang para mahasiswa tuh harus gitu ya, berani mencoba untuk ini. Kan kita dalam konteks kuliah itu bukan siapa yang cepat lulus, tapi dipastikan bahwa lulus kita kemudian mendapatkan bekal yang cukup pada waktu kemudian kita nanti di akhir proses pendidikan itu disiapkan untuk bekerja ataupun studi lebih lanjut. Mungkin sebelumnya pengen nanggepin dulu gitu. Karena saya sendiri juga masih agak skeptik dengan kata worth it itu ya. Karena untuk worth it, kata worth it itu sendiri kan masing-masing orang yang bisa menginterpretasikan sendiri kan. Kalau saya pribadi, saya lebih pilih pengalaman kemana-mana. Dan tujuan saya emang kerja untuk berdua. Kalau dalam konteks itu menurut Bapak, saya mendingan stay di sini aja atau saya ambil keluar? Ada dua pilihan. Ketika kita mendapatkan program yang memiliki kesempatan ke luar negeri, maka saya menyarankan itu diambil, gitu ya. Dengan pengalaman tadi ya, belajar teknologi, transfer budaya, transfer knowledge dan sebagainya. Di dalam negeri itu tidak masalah kalau kita bukan program itu. Tetapi keduanya mempunyai kekuatan yang sama, bahwa dimanapun kalian belajar di ITB maupun luar negeri, satu selain kewajiban belajar adalah harus membangun networking. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Ya, karena itu akan menjadi modal kita nanti pada waktu bekerja atau melanjutkan pendidikan. Lanjut dulu ya pertanyaan selanjutnya. Nah ini juga saya juga ingin Pak, menurut Bapak pribadi lebih baik bekerja terlebih dahulu atau langsung melanjutkan studi jenjang S2 setelah lulus? Di dalam pekerjaan yang sekarang menjadi lebih kompleks begitu ya, maka memang diharapkan kita memiliki bekal yang lebih cukup gitu ya. Tetapi saya tidak menafikan bahwa orang punya latar belakang dan pemikiran yang berbeda-beda gitu. Jadi mungkin saran saya, kalau kita memiliki kesempatan untuk belajar, maka ambillah. Sekalipun kita ingin bekerja, artinya tugas belajar kita digantikan, yaitu adalah tugasnya sekarang belajar dan dibayar dengan beasiswa. Kita semua ini perubahan itu harus dimaklumi dan dipahami sama mahasiswa. Jadi kesempatan itu akan datang sangat cepat sekali, tapi kita harus bersiap. Itu sebenarnya kuncinya. Apakah nanti kalian sebagai pekerja, maka kamu nanti harus belajar dan harus siap dengan kemungkinan itu, benefitnya selalu ada. Nah, kebetulan kan saya baca Bapak sempat kuliah di Italia ya Pak ya. Nah, gimana sih cara Bapak menanggapi perbedaan budaya, terutama pada bidang akademik di Indonesia dan di negara studi tempat Bapak belajar? Nah ini menjadi suatu pengalaman yang akan didapat ketika kita memiliki kesempatan luar negeri. Bukan soal teknologi dan transfer knowledge, jadi bagaimana mereka membangun budaya mereka itu menjadi filosofi yang mereka butuhkan. Tempat saya belajar dulu di Jepang, gitu ya. Disiplin adalah hal yang paling utama. Jadi kalau para mahasiswa kalian bertanya semua, bagaimana orang Jepang mengetes supaya dia bisa mendapatkan beasiswa di sana? Mereka tidak mencari yang pintar, tapi mereka memiliki karakter yang benar dan karakter yang kuat. Itu kunci pertama kali, ya. Karena mereka tahu pintar bisa diajarkan, tapi kalau kemudian karakternya sudah terbentuk dan sangat sulit berubah, problem untuk buat mereka. Di tempat lain, saya pernah kemarin mendampingi beberapa mahasiswa luar negeri ke Eropa. Mereka juga punya budaya yang berbeda. Mereka mengutamakan suasana yang nyaman, yang damai, dan keterlibatan mahasiswa secara aktif. Nah itu yang kemudian harus kita adapsi kira-kira mana yang pas buat di Indonesia. Nah pengalaman itu kan tidak bisa dibangun di Indonesia. Makanya kemudian pengiriman program Korea itu diusahakan dengan banyak tujuan supaya kita bisa melihat banyak pilihan yang sangat bagus sekali tanpa menghilangkan karakter dari bahasa Indonesia itu kalau kita belajar seperti itu. Mungkin saya mau menanggapi dulu Pak. Waktu
itu saya ngobrol aku jadi kalau itu saya pernah ngobrol beliau punya argumen yang cukup membantah. Kalau saya sendiri eksperimen membayar pembelajaran kita. Jadi kalau menurut beliau itu lebih baik kamu cari ini sebelumnya. Kalau menurut saya jadi kita harus mencari pengalaman dan bekerja terlebih dahulu agar kita tahu situasi di luar yang di lapangan kita ini seperti apa. Dibanding kita banyak ilmu tapi waktu pas itu di lapangan kalau menurut perspektif Bapak ya. Jadi pengalaman dan ilmu yang kita pelajari adalah dua hal yang saling beririsan. Pendidikan formal diharapkan mempercepat ketertinggalan kita dalam konteks pengalaman. Tapi bukan berarti juga orang yang kemudian banyak bekerja dan lain-lain memiliki pengalaman yang cukup. Orang bekerja 20 tahun belum tentu pengalamannya 20 tahun seperti yang kita lihat. Bisa jadi itu adalah pengalaman 1 tahun yang diulangi 20 kali. Ini nih yang harus dibedakan sama kita. Jadi pendidikan akan memangkas gap tadi. Tapi bukan berarti pengalaman juga bisa menggantikan pendidikan dasar. Tanpa kalian bekerja, karena kalian belajar dengan biolog, nggak mungkin kalian tiba-tiba jadi perusahaannya semua Indonesia gitu ya. Tapi pendidikan dasar itu juga tidak bisa menggantikan pengalaman kalian. Kita sudah bekerja di perusahaan tersebut sama lebih dari 5 tahun. Jadi pengalaman pendidikan yang dasar itu diperlukan oleh kita. Tapi bagaimana kemudian kalian bisa menggunakan itu menjadi suatu pengalaman yang diinformasi, nah itu yang penting tuh. Itu yang ditunggu. Tapi tidak perlu khawatir. Pendidikan ITB itu boleh saya katakan, ketika nanti kalian keluar negeri, kita sudah memberikan dasar filosofi pemikiran yang sangat kuat sekali. Itu harus diakui. Jadi beberapa alumni dari kita itu dianggap lulus standar, sementara beberapa yang lain perlu kita bantu bagaimana supaya standar itu sama dengan yang dimiliki oleh kita dan diterima oleh standar pendidikan di luar negeri. Ngomongin soal kuliah di negeri, gimana sih cara Bapak sendiri beradaptasi tentang perbedaan budaya, bahasa, gaya belajar dan lingkungan yang baru? Kita kan luar negeri budaya. Ini sejak saya menjadi Kapolri S1, Kapolri S2, S3 sampai sekarang menjadi PDS, mungkin saya memiliki pemikiran yang agak berbeda dengan para dosen maupun para pimpinan ITB pada saat itu. Belajar adalah satu hal, tapi saya tidak ingin pun mahasiswa saya kemudian hanya belajar dan kemudian pulang gitu. Hanya itu tidak cukup untuk kemudian kita beradaptasi ke tempat bekerja atau tempat kuliah yang baru. Jadi saya senang dengan program kayak gini gitu ya. Kalian berhimpun, kalian berorganisasi segala macam, itu tuh melatih ketemu orang baru sehingga kalian tahu apa yang harus dilakukan di suasana yang baru. Jadi tidak ada bahasa internasional yang bisa diterima dimanapun kecuali kalian punya wawasan yang cukup luas. Jadi bahasa internasional sekarang itu bukan bahasa Inggris mungkin, terus tentang sepak bola, bahasanya tentang bencana. Kalau kalian punya itu, maka kalian bisa berbicara apapun dimanapun. Gitu. Mata uang ya, bukan mata uang dolar lagi, tapi ilmu. Kalau kalian punya ilmu yang spesifik atau mau spesifik, itu akan menjadi bekal kalian membawa kalian bekerja ataupun kuliah di suatu tempat. Karena itu yang dicatat. Jadi secara ini adalah dolar dan bahasa Inggris, tapi secara pelaksanaan bukan itu. Kalian punya dua itu, tapi tidak punya kemampuan. Dan kalian tidak punya kemampuan untuk beradaptasi dan tidak punya kecerdasan, tidak bisa membawa kalian kemanapun. Itu mungkin saya pikir untuk Bapak sendiri selama ITB itu merasa ada kesulitan atau ada kesan deh buat orang-orang ITB biar bisa seperti yang Bapak inginkan. Anak-anak ITB itu untuk pembekalan kemampuan dasar berpikir itu sudah di atas rata-rata gitu. Ya, kalian semua itu termasuk anomali gitu ya. Kalau bukan anomali pun yang normal tapi sudah mendekati anomali karena memang dalam grading kita adalah seperti itu. Tapi yang kurang adalah kemudian adalah itu tadi untuk mengembangkan hal-hal kemampuan soft skill dan lain-lain. Nah itu yang saya harapkan. Pengalaman saya bekerja dari dulu dari himpunan kemudian berorganisasi di asosiasi profesi di level nasional maupun internasional. Kecerdasan biologisnya itu dipakai berapa persen, tapi sisanya adalah kemampuan saya menempatkan diri. Hal-hal yang kayak itu kan bersifat universal ya. Orang dimanapun
bahasanya apapun selama dia dimanusiakan dan kita bisa berkomunikasi secara personal, selesai berurusan itu semua itu. Tidak harus biologinya kalian paling pandai dan sebagainya, bukan itu yang itu. Berarti istilah kata tuh benar, karena kita mau bekerja dengan orang bukan dengan robot gitu. Meskipun sekarang zamannya begitu, kita harusnya segala macam. Yang kalah itu bukan yang pintar, yang artinya tidak bisa yang kalah itu orang yang tidak yang bisa pintar tapi tidak bisa memakai AI. Itu satu, AI itu belum bisa menggunakan kita sebagai manusia ya. Karena ini bisa bicara, itu nggak bisa. Senyum programnya itu nggak bisa. Itu perlu dilatih sense itu. Pertama mahasiswa geologi harus nanti kalian setelah bekerja di lapangan dengan sendirinya akan tumbuh. Kalau bekerja di lapangan kalian tidak fleksibel, pastikan kalian berakhir di pohon diikat sama lokal. Itu yang menjawabkan orang geologi sebagian besar. Menjadi luas tuntutan pekerjaan pada akhirnya. Terus tadi untuk pekerja terlebih dahulu atau studi pendidikan S2, tadi juga saya simpulkan untuk Bapak selagi ada kesempatan di itu akan terbaik waktu orang-orang yang bekerja di standar besar buat saya sih, buat para mahasiswa waktu belajar di universitas itu sangat singkat sekali 4 tahun. Kalian harus menggunakan itu dengan sangat bijaksana. Karena yang dibutuhkan bukan hanya kecerdasan intelektual, tapi banyak kecerdasan lain yang perlu kalian kembangkan. Karena itu akan membawa ke satu tempat yang nanti tidak bisa dibuka dengan ijazah dan transkrip kalian, tetapi itu bisa dibuka secara kolegial dan dengan kalian sebagai seorang manusia yang bekerja. Mungkin kita sudah saja obrolannya kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dari kedua. Kasih banyak pokoknya mungkin biar lebih afdol gitu ya. Kita Bapak sambil juga lebih. Oke. Baik, untuk dia yang lebih baik dan dunia. 1, 2, 3, Yeah.